welcome back to my storytelling Kamaja Kacamata Najla. Maaf sebelumnya tadi ada gantungan mukena, sekarang udah bersih. Oke, langsung kita mulai pembahasan pada hari ini. Oh iya teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa jantung tuh tiba-tiba deg-degan banget? Terus tangannya dingin, keringetan, pikirannya kosong. Cuma karena satu hal, disuruh maju ke depan buat ngomong. Padahal kita tahu nih jawabannya, kita ngerti materinya. Tapi begitu berdiri di depan, ngelihat banyak orang, semua yang di kepala tuh hilang. Nah, di situ kita sadar, ternyata public speaking itu bukan hal yang mudah. Aku mau ajak kalian bayangin satu cerita. Ada seorang mahasiswa, dia tuh pinter, nilainya bagus. Kalau diskusi di kelas kecil, dia aktif banget. Tapi setiap kali dosen bilang, siapa yang mau maju ke depan untuk berbicara atau ngasih kesimpulan? nah dia tuh langsung nunduk. Kenapa? Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia takut salah, takut ditertawakan, takut dinilai. Banyak dari kita juga ada di posisi itu. Padahal nih ya, kalau kita lihat, public speaking itu bukan cuma soal berani ngomong. Nah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita harus kenal dulu siapa audiens kita. Bayangin ya, kalau kamu ngomong panjang lebar, tapi audiensnya tuh nggak paham atau malah nggak tertarik, pasti rasanya kayak, aduh sakit banget, kayak lagi ngomong sendiri ya nggak sih? Makanya teman-teman, penting banget buat ngerti siapa yang kita ajak bicara, mereka butuh apa, dan mereka ada di level pemahaman yang seperti apa. Nah, lalu yang kedua itu ada penguasaan materi. Teman-teman, seringkali kita gugup itu bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita belum cukup siap. Ketika kita benar-benar ngerti sama materi apa yang kita bawain, kita jauh lebih tenang. Karena kita tahu apapun pertanyaannya nanti yang audiens katakan itu kita punya pegangan. Nah, yang ketiga itu ada kesiapan mental. Nah, ini juga sering diremehkan teman-teman. Nih ya, padahal sebelum kita ngomong ke orang lain, kita harus bisa ngontrol diri sendiri terlebih dahulu. Kayak narik nafas, menenangkan pikiran, meyakinkan diri kalau kita bisa. Karena kalau dari dalam diri kita udah panik, pasti kelihatan dari luar. Terus ada juga struktur. Seperti yang aku udah sampaikan tadi, public speaking itu bukan cuma asal ngomong teman-teman. Harus ada alurnya. Dari pembukaan yang menarik, isi yang jelas, sampai penutupan yang berkesan. Karena kalau nggak terstruktur, audiens itu bakal bingung nih nanti. Dan kalau audiens bingung, mereka bakal berhenti mendengarkan. Tapi, walaupun semuanya itu dipenuhi, terus kenyataannya tetap ada yang menghambat. Dan ada yang paling sering adalah rasa takut dan cemas, deg-degan, gemeter, keringat, dingin. Itu hal yang wajar banget. Bahkan, orang yang sudah sering tampil pun masih bisa ngerasain itu. Nah, selain itu, ada juga tekanan dari luar. Seperti takut dinilai, takut dikritik, takut dianggap jelek. Nah, akhirnya kita jadi terlalu fokus ke penilaian orang, bukan ke pesan yang mau kita sampaikan. Nah, dan di situ kita mulai ngerasa kehilangan fokus. Belum lagi kalau kurang latihan, kita jadi kaku. Terus bingung mau ngomong apa. Mikir skit, misir kis. Dan akhirnya jadi nggak percaya diri.
Padahal sebenarnya public speaking itu adalah skill yang bisa dilatih, bukan bakat dari lahir. Bukan berarti kita harus sempurna, tapi kita yakin bahwa kita tuh mampu. Lalu kejujuran nih ya, orang tuh bisa merasakan mana pembicara yang tulus, mana yang dibuat-buat. Kalau misalkan kitanya jujur, audiens juga akan lebih mudah percaya. Dan yang paling penting itu adalah latihan. Semakin sering kita mencoba, semakin kita terbiasa. Dan yang awalnya gemeter, lama-lama jadi lebih tenang. Dan yang dari awalnya takut, lama-lama jadi berani. Jadi sebenarnya masalah terbesar dalam public speaking itu bukan di luar, tapi di dalam diri kita sendiri. Rasa takut, rasa ragu, dan rasa tidak percaya diri. Sekarang aku mau tanya nih ya, kalau suatu hari kamu dikasih kesempatan untuk berbicara di depan orang yang banyak, kamu mau tetap diam atau mencoba untuk berdiri dan berbicara? Karena mungkin kesempatan itu cuma datang sekali, dan cara kamu berbicara saat itu bisa menentukan nih bagaimana orang melihat kamu. Jadi mulai sekarang jangan takut salah, jangan takut gugup, karena semua pembicara hebat itu pernah ada di posisi kita hari ini. Yang membedakan mereka memilih untuk tetap mencoba. Dan mungkin suatu hari nanti orang lain akan mendengar kamu bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani untuk berbicara. Sekian video pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!